Hai, selamat datang kembali di channel Sinema Singkat, destinasi terbaik untuk alur cerita film yang pastinya dengan film-film yang menarik dan juga seru untuk ditonton. Seperti film yang satu ini. Pada tahun 1993, kota Hong Kong diteror dengan serangkaian peristiwa penghilangan nyawa. Namun ada yang aneh dalam kasus kali ini. Semua korbannya adalah supir taksi. Kepolisian pun mulai mengusut kasus ini karena sudah banyak korban jiwa dan para pengemudi taksi mulai resah dengan peristiwa kali ini. Mampukah kepolisian Hong Kong menangkap si pelaku? Dan apa motif sebenarnya pelaku menghilangkan nyawa para supir taksi? Apakah karena dendam atau ada motif lain? Langsung saja, inilah dia Taxi Hunter. Di awal film, kita akan berkenalan dengan petugas kepolisian yang nantinya akan mengusut kasus ini. Perkenalkan, dia adalah polisi Yu Kai Chung. Di suatu hari, polisi Yu diminta untuk menyelidiki kasus perampokan toko emas yang dilakukan oleh komplotan perampokan profesional. Sebenarnya tidak hanya polisi Yu yang menyelidiki kasus kali ini. Di tempat lain, di saat yang bersamaan juga ada polisi Gao dan polisi Ming yang juga sudah berbulan-bulan menyamar mencari para komplotan perampok. Tapi tidak ada hasil. Selama berbulan-bulan juga mereka sudah mengawasi toko emas yang disinyalir akan dijarah oleh para perampok. Petugas Gao yang sudah bosan karena sampai saat ini para perampok tidak juga muncul berniat ingin kembali ke kantor polisi. Kebetulan ada taksi yang lagi kosong di pinggir jalan. Polisi Gao pun langsung masuk ke dalam taksi. Anehnya si supir malah panik ketika ada penumpang masuk. Si supir berkata kalau saat ini dia tidak sedang menerima penumpang. Mendengar itu, polisi Ming menunjukkan kartu tanda pengenal kalau dia adalah seorang polisi. Begitu mengetahui kalau polisi masuk ke dalam taksinya, si supir langsung menodongkan pistol dan melepaskan tembakan. Ternyata mereka inilah komplotan para perampok yang selama ini dicari oleh polisi Hong Kong. Salah satu pelaku sempat menembakkan bokong polisi Ming. Mengetahui kalau para perampok muncul, polisi Yu memulai aksi penangkapannya. 2 dari perampok berhasil dia lumpuhkan. Polisi Yu melompat naik ke atap taksi, tidak mau melepaskan komplotan ini begitu saja, meskipun dia bergelantungan di tengah kendaraan yang sedang berlaju sangat cepat. Begitu ada kesempatan, dia mencoba masuk dari kaca depan, melepaskan tembakan ke para perampok. Tidak mau tertangkap, si supir melompat keluar meninggalkan polisi Yu. Melihat ada kesempatan, si perampok mulai menembakin polisi Yu, tanpa menghiraukan kalau ada gas yang gampang meledak di sana. Seketika, polisi Yu muncul menerjang si perampok dan dengan sangat terlatih dia berhasil melumpuhkan perampok tersebut. Kasus perampokan toko emas pun selesai. Setelahnya, polisi Gao menemui Inspektur Senior Chan. Mengetahui kalau polisi Ming terluka di bagian bokongnya, Inspektur Chan menugaskan polisi Yu sebagai partner baru polisi Gao. Kebetulan polisi Gao ini tipikal orang yang supel, sehingga cukup disukai oleh petugas lainnya di kantor ini. Inilah awal mula pertemuan 2 polisi ini. Sementara itu di tempat lain, perkenalkan, dia adalah Ah Kin, seorang pria lugu dan lurus yang bekerja sebagai sales di salah satu perusahaan asuransi terbesar di kota Hong Kong. Bisa dibilang dia ini staf yang berprestasi. Sering sekali dia berhasil menjual produk-produk asuransi perusahaannya. Sehingga dengan kemampuan komunikasi yang baik itu, manajer perusahaan ingin supaya dialah yang menangani proyek Bank Belanda. Manajer punya ekspektasi yang besar kalau Ah Kin pasti bisa mendapatkan proyek tersebut. Hal ini membuat Kai rekan kerjanya khawatir kalau nanti Ah Kin tidak berhasil mencapai targetnya, pastilah dia akan dipecat. Tapi sepertinya dia tidak menghiraukan hal tersebut. Kemudian Ah Kin pun kembali ke ruangan kerjanya. Di saat yang bersamaan dia menerima telepon dari istrinya, mengingatkan dia supaya jangan pulang larut malam. Mendengar itu Ah Kin pun langsung segera pulang demi menemui istri tercintanya itu. Di tengah jalan mobilnya malah disalip oleh taksi yang sesuka hatinya berbelok, sehingga terjadilah tabrakan di sore itu. Sudahlah dia yang salah, dia pula yang ngotot.
Itulah yang dilakukan oleh si supir taksi ini. Dia langsung mencari bala bantuan, mengabari semua teman-teman supirnya supaya langsung datang ke tempat ini. Inilah tipe manusia paling menyebalkan. Dia ngotot kalau yang salah itu adalah Ahkin. Dia yang nyetir nggak beres makanya sampai menabrak taksinya. Dia meminta biaya perbaikan sebesar 5.000 dolar Hong Kong atau senilai 10 juta rupiah ke Ahkin. Tentu saja Ahkin tidak mau membayar. Orang jelas-jelas dia tidak salah. Tapi tidak berselang lama, ada dua pengemudi taksi lainnya yang langsung mengerubungi Ahkin, mengancam dia supaya mau membayar ganti rugi tersebut. Kalau tidak, mereka akan memukuli Ahkin. Ya, mirip-mirip lah, di sebuah negara juga sering terjadi seperti ini, mainnya keroyokan. Singkat cerita, Ahkin pun sampai. Inilah dia istri tercinta Ahkin yang sedang mengandung. Usia kandungannya sudah memasuki usia 8 bulan, sehingga mereka sedang mempersiapkan apa saja yang diperlukan oleh calon bayi ketika lahiran nanti, termasuk kamera untuk merekam momen-momen pertumbuhan bayi mereka nanti. Sebenarnya di malam ini mereka akan makan malam bersama dengan adik kandung Ahkin. Itulah kenapa dia diminta supaya pulang lebih cepat. Tidak berselang lama, bel pun berbunyi. Perkenalkan, inilah dia adik kandung dari Ahkin yang tidak lain dan tidak bukan adalah polisi Yu. Sudah lama memang kedua kakak beradik ini tidak bertemu. Kebetulan dia dipindah tugaskan ke kota Hong Kong sehingga mereka kembali bersama. Keesokan harinya Ahkin dan istrinya berada di pusat perbelanjaan baju. Pada masa itu, taksi memang menjadi akomodasi paling diminati di kota Hong Kong. Sehingga sering sekali masyarakat kota Hong Kong berebut hanya untuk supaya bisa masuk ke dalam taksi tersebut. Termasuk Ahkin yang untungnya bisa mendapatkan taksi untuk istrinya yang sedang hamil ini. Fenomena ini membuat para supir taksi menjadi besar kepala. Dikarenakan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap akomodasi ini, mereka para supir sering sekali semena-mena terhadap para penumpang. Setelah mengantarkan istrinya kembali ke apartemen, Ahkin segera bergegas pergi menemui calon kliennya, seorang pria bernama Keng. Pria temperamen dengan tingkat kepedean tinggi. Bagaimana tidak, dia merasa sok kecakapan dan ingin mengasuransikan wajahnya. Dia merasa kalau wajah tampannya ini sangatlah berharga. Latar belakang pekerjaan Keng ini cukup berbahaya di kota Hong Kong, karena di sela percakapan mereka dia malah menawarkan Ahkin senjata api. Sementara itu di kantor kepolisian, polisi Gao menginterogasi seorang wanita muda. Polisi Gao bertanya, tadi malam wanita muda ini kemana dan dengan siapa dia pergi? Apakah dia bersama dengan para pemakai zat adiktif? Polisi Yu melihat bagaimana seriusnya polisi Gao dalam menginterogasi wanita muda ini, padahal biasanya dia orang yang sangat santai. Melihat hal itu, polisi Yu pun ikut nimbrung menginterogasi wanita muda ini, menasihati supaya generasi muda jangan menggunakan obat-obatan terlarang. Lagi pula, bagaimana bisa wanita ini keluar sampai larut malam? Apakah ayahnya tidak melarang dia? Kalau sampai polisi Yu bertemu dengan ayahnya, dia ingin menghajar ayah dari wanita muda ini. Oh alah, ternyata ayah dari wanita ini adalah polisi Gao. Kenapa dia pulang sampai larut malam? Karena sebenarnya dia ini adalah seorang reporter yang lagi mewawancarai seorang pecandu. Hanya saja hal itu membuat polisi Gao khawatir dengan pekerjaan putrinya ini. Di saat yang bersamaan, kantor polisi mendapatkan laporan kalau telah terjadi kasus penghilangan nyawa. Malam hari pun tiba, kita akan melihat kegiatan calon orang tua ini. Ahkin yang lemah lembut membantu istrinya merajut baju. Di malam ini hujan deras membasahi kota Hong Kong. Dengan cepat, Lai pun beranjak dari tempat duduknya untuk mengangkat kain di jemuran. Sudahlah tahu kondisinya lagi hamil besar. Lai malah terpleset akibat licinnya lantai yang terguyur hujan. Untungnya ada Ahkin yang sigap berhasil menahan tubuh istrinya agar tidak terjatuh. Tapi akibatnya sih memang di malam itu, perut Lai malah mulas, sepertinya dia akan melahirkan malam ini. Si suami siaga ini pun langsung menelepon taksi supaya menjemput mereka. Namun sesaat setelah taksi itu tiba, si supir malah menerima penumpang lain karena bayaran yang lebih besar. Memanglah kelakuan supir ini menyebalkan sekali.
Untungnya tidak berselang lama, ada taksi yang melintas. Ahkin pun menawarkan $100 supaya mau mengantarkan mereka ke rumah sakit. Tapi begitu si supir melihat kalau ada banyak bercak merah di baju Lai, dia malah menolak karena tidak ingin bangku penumpang menjadi kotor. Lalu pergi meninggalkan mereka tanpa menyadari kalau baju dari istri Ahkin tersangkut di pintu. Si supir yang tahu kalau dia dalam masalah pun kabur meninggalkan Lai di tengah jalan. Ketika di rumah sakit, polisi memintai keterangan dari Ahkin apakah dia sempat mengingat wajah si supir dan plat mobil taksi tersebut. Tapi untuk saat ini dia tidak bisa memberikan kesaksian. Di malam itu, polisi Yu juga bergegas ke rumah sakit untuk melihat bagaimana kondisi kakak iparnya. Sayang sekali, takdir berkata lain. Lai, istrinya Ahkin beserta bayi di dalam kandungannya kehilangan nyawa mereka di malam itu. Alangkah hancurnya hati Ahkin. Kini hanya ada kenangan dalam bentuk rekaman yang bisa menemani Ahkin yang masih syok dan depresi dengan apa yang dia alami. Sering sekali dia terlihat mengunjungi makam istrinya. Kondisi mentalnya pun mulai terganggu. Dia bahkan tidak fokus bekerja. Banyak klien yang mulai komplain karena Ahkin tidak menghubungi mereka dan juga susah untuk dihubungi. Sudahlah tahu kalau Ahkin ini masih dalam kondisi yang berkabung. Temannya si Kai malah dengan gampangnya berkata kalau ya udahlah, Ahkin move on saja. Lagi pula banyak orang yang nasibnya lebih malang dari Ahkin. Mendengar itu, kuping Ahkin pun panas dan inilah yang terjadi. Keributan ini pun membuat manajer khawatir dengan kondisi Ahkin yang mulai temperamen. Manajer kemudian menegur Ahkin. Ya, manajer mengerti apa yang dialami Ahkin ini sangatlah naas sekali. Tapi kan perusahaan sudah memberikan waktu untuk Ahkin berkabung selama seminggu. Apakah itu belum cukup untuknya? Kalau memang belum cukup, dia mau waktu berapa lama lagi? Sebulan kah atau setahun? Karena sudah menjadi tugas manajer menegur karyawannya yang kinerjanya menurun. Ya, karena manajer sendiri pun punya masalah dalam hidupnya, tapi tetap berangkat bekerja setiap harinya. Itulah yang dikatakan oleh manajer. Bisa kita lihat bagaimana tatapan mata Ahkin tetap kosong. Nasi yang masuk ke dalam mulutnya pun terasa hambar. Dia seperti orang yang dalam mode autopilot. Tubuhnya ada di sini, tapi jiwanya tidak lagi di sini. Pandangannya selalu terfokus ke setiap taksi yang melintas di jalan. Kejadian mengerikan di malam itu masih sangat jelas diingatannya. Sampai di mana ada satu kejadian di seberang jalan. Ada penumpang yang berdebat dengan supir taksi. Si supir mau mencoba menipu penumpang dengan cara menaikkan argo taksinya. Entah apa yang merasuki pikiran Ahkin. Dia yang biasanya penakut menyeberang di saat ramainya lalu lintas. Hanya untuk menampar pipi si supir itu. Tindakan Ahkin itu malah membuat orang-orang di sekitar yang melihat kejadian tersebut tepuk tangan. Ya karena memang si supir ini melakukan pemerasan. Di malam harinya, polisi Yu menemui kakaknya yang terlihat sangat mabuk di bar. Malam semakin larut, kondisi Ahkin pun sudah sangat sempoyongan. Tapi dia kekeh kalau tidak mau diantar pulang. Dia lebih memilih untuk pulang naik taksi saja. Masih saja di malam ini dia menemui supir taksi yang membuatnya jengkel. Dia menaruh harga yang sangat tinggi karena penumpangnya sedang mabuk. Sudahlah harganya tinggi, si supir malah membawa dia melewati jalan yang lebih jauh lagi. Dan ngomel-ngomel karena Ahkin muntah di mobilnya. Kepala Ahkin yang sudah tidak lagi normal teringat dengan kejadian malam itu. Tiba-tiba dia melompat mencekik leher si supir, mengira kalau si supir inilah yang menghilangkan nyawa istrinya. Kemudian tidak sampai di situ saja, kaca spion dia pecahkan lalu dia tusuklah si supir secara membabi buta. Selesai menghilangkan nyawa si supir, Ahkin mau kabur dari tempat kejadian perkara. Tapi dia tidak lupa sidik jarinya pasti tertempel di taksi tersebut, sehingga dia laplah dulu seluruh badan mobil untuk menghilangkan jejak. Ahkin pulang dalam kondisi baju penuh dengan noda merah. Dia syok bagaimana mungkin dia bisa gelap mata dan menghilangkan nyawa seorang supir. Tapi rasa puas seketika menguasai tubuh Ahkin. Dia merasa senang karena berhasil menghilangkan nyawa seseorang. Di pagi harinya, tempat kejadian perkara sudah diramaikan oleh media dan masyarakat setempat. Begitu juga dengan polisi Yu dan juga polisi Gao yang ditugaskan untuk mengolah tempat kejadian perkara. Diikuti dengan Mak Sut Yan, putri dari polisi Gao.
Di saat para wartawan dan media lain dibatasi dalam mengambil gambar di tempat kejadian perkara, tapi begitu melihat putrinya ingin mendapatkan berita, polisi Gao pun memanfaatkan statusnya supaya putrinya ini dan juga timnya bisa melewati garis polisi. Namun meskipun mereka bisa lolos, tapi tidak dengan polisi Yu. Dia melarang untuk Yan mendekati TKP dan tidak sekalipun mau memberikan informasi ke Yan. Sehingga untuk mengambil hati polisi Yu, dia mengundang polisi Yu untuk makan malam di rumahnya. Supaya dia bisa bebas untuk mewawancarai polisi Yu. Polisi Yu bisa bebas membawa siapapun ikut dengannya untuk makan malam bersama. Singkat cerita, di sore harinya, polisi Yu menemui kakaknya yaitu Akin yang berada di depan makam istrinya. Dia mengajak kakaknya ini untuk pergi makan malam bersamanya. Ya, setidaknya supaya kakaknya ini tidak sendirian di malam hari. Tapi Akin menolak lalu pergi. Wah, Di saat polisi Yu menikmati makan malam bersama, di tempat lain Akin makan dengan sendirinya. Sembari melihat dari kejauhan ada anak yang merengek meminta mainan ke ayah dan juga ibunya. Dia teringat dengan istri dan juga calon anaknya, membayangkan kalau saja istrinya masih ada, pastilah kini dia bisa melihat anaknya. Tidak tega, Akin pun membelikan anak itu mainan kartu yang dia inginkan. Sebenarnya orang ini sangat baik dan juga polos, tapi ya kehidupan kurang adil untuknya. Setelahnya, di saat dia ingin kembali ke tempat tinggalnya, dia kembali menyaksikan bagaimana semena-menanya para supir taksi terhadap para penumpang. Dia memilih penumpang mana yang ingin dia antar dengan harga yang tinggi. Kebetulan Akin menawarkan harga yang cukup tinggi sehingga si supir mengiyakan. Akin bertanya kenapa dia tadi menolak pasangan muda itu. Si supir berkata, ya mereka bukan tipe penumpang yang diinginkan oleh si supir. Ya, orang seperti inilah yang menjadi target penghilangan nyawa Akin. Akin dengan secara tiba-tiba memukul kepala si supir berkali-kali sampai cairan merah mengalir deras dari pelipisnya. Tapi Akin salah memilih korban. Si supir dengan tongkatnya menyerang balik memukuli Akin, bahkan tidak membiarkan Akin kabur begitu saja. Sehingga untuk mensiasati hal ini, pada akhirnya Akin pergi menemui Keng untuk membantunya memilih pistol yang cocok untuknya. Singkat cerita, Akin pun mendapatkan pistol yang cocok untuknya. Pistol dengan kaliber 45 siap membantu Akin dalam membantai para supir taksi. Dia juga mulai membentuk tubuhnya supaya lebih prima jika sewaktu-waktu dia harus bertarung seperti kemarin. Di suatu malam, Akin yang sedang makan mendengarkan percakapan para supir taksi yang bermain curang. Para supir-supir ini sengaja menaikkan harga argo taksi mereka. Orang-orang seperti inilah yang cocok menjadi korban Akin. Ya, Akin membakar satu mobil taksi di malam itu. Membakar mobil masih belum cukup bagi Akin. Kemudian dia kembali menyetop taksi, mencari para supir-supir yang berlaku curang. Tapi di antara banyaknya oknum, masih ada kok yang berlaku jujur. Seperti bapak ini. Kemanapun Akin pergi dan mengganti tujuannya, si supir tidak emosi dan sabar. Sampai di mana apa yang ditunggu-tunggu Akin pun muncul. Seorang supir taksi tega memarahi nenek-nenek karena barang bawaannya si nenek ini bocor. Dia berniat ingin meninggalkan si nenek di tengah jalan. Ini dia yang dicari Akin. Dia pun langsung mengkonfrontasi supir tersebut dan untuk pertama kalinya dia mengeluarkan pistol kaliber 45-nya. Lalu menembak supir itu dari jarak yang sangat dekat tepat di dadanya.
Rangkaian peristiwa ini membuat satuan supir taksi pun mulai menggelar aksi demo di depan kantor polisi. Mereka ingin supaya pelaku segera ditangkap dan juga diadili. Nah, saksi mata pada peristiwa tadi malam yaitu si nenek pun dimintai keterangan. Apakah dia ingat bagaimana wajah si pelaku? Kepolisian sulit mendapatkan informasi dari si nenek karena yang namanya juga orang tua gampang pikun dan penembakan itu terjadi waktu malam hari. Sehingga wajah si pelaku samar-samar di ingatan si nenek. Itulah keterangan yang diberikan oleh nenek ini. Melihat kalau situasi mulai tidak kondusif, Inspektur Chen menegaskan supaya polisi Yu dan juga polisi Gao segera menangkap si pelaku demi menjaga nama baik kepolisian karena dalam sebulan ini sudah terjadi 2 kasus penghilangan nyawa dan sampai saat ini kepolisian belum mendapatkan petunjuk apapun selain informasi kalau pelaku berjenis kelamin laki-laki dan memakai kacamata. Di malam harinya, polisi Yu kembali bertemu dengan Ah Kin yang kini terlihat lebih fresh dan juga bugar, seperti jiwanya sudah kembali masuk ke dalam sukmanya. Ah Kin bertanya bagaimana kabar adiknya ini. Polisi Yu menjelaskan kalau dia lagi pusing mengusut kasus penghilangan nyawa supir taksi. Ah Kin langsung menimpali kalau memang para supir itu layak mendapatkan hukuman karena mereka itu adalah orang yang jahat. Mendengar itu, raut wajah polisi Yu pun berubah. Kenapa kakaknya berkata seperti itu? Apakah mungkin dia pelakunya? Tapi, apa mungkin dia berani melakukan kejahatan seperti itu? Singkat cerita, para petugas kepolisian pun menyamar sebagai supir taksi. Dengan cara ini mereka bisa mempersempit area pencarian, karena kemungkinan mereka bertemu dengan pelaku dan menjadi korban lebih besar. Di malam yang sama, si pelaku terlihat mengintai dari gelapnya malam. Supir taksi mana yang akan menjadi korban selanjutnya? Tepat di depan matanya, seorang supir taksi memanfaatkan kesempatan ketika ada seorang wanita yang sedang dalam pengaruh alkohol naik ke dalam taksinya. Si supir membawa wanita itu ke tempat sepi berniat ingin melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji terhadap wanita ini. Ya, tipikal manusia seperti ini yang diinginkan oleh Ah Kin. Dengan pistol di kantongnya, Ah Kin dengan pedenya mengkonfrontasi si supir, memancingnya keluar lalu menembak kakinya. Yang awalnya dia sok kuat dan juga merasa paling jago, kini memelas memohon supaya nyawanya diampuni. Sementara itu, di tempat lain, polisi Gao berdiskusi dengan polisi Yu. Rencana dari polisi Gao adalah seperti ini. Si nenek bilang kalau pelaku sepertinya orang baik meskipun menghilangkan nyawa orang lain. Sehingga ada baiknya jika mereka membuat si pelaku itu adalah psikopat berdarah dingin yang memang ingin menghilangkan nyawa orang lain. Sehingga ketika media memberitakan hal tersebut, pastilah si psikopat akan muncul. Di tengah polisi Gao menjelaskan rencananya, pikiran polisi Yu gusar. Dia masih kepikiran dengan perkataan kakaknya tempo hari. Apa maksud perkataannya itu? Sehingga dia mencoba menelepon menanyakan di mana dia berada. Tapi Ah Kin malah tidak menjawab panggilan itu yang membuat polisi Yu semakin gusar. Esok hari pun tiba, hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun polisi Gao. Sehingga dia janji dengan putrinya kalau nanti dia akan pulang cepat. Di hari ini, polisi Gao masih menyamar sebagai supir taksi. Dia berkeliling kota Hong Kong untuk mencari si pelaku. Dan bertepatan di malam ulang tahunnya, Ah Kin malah naik di taksi polisi Gao. Tentu saja polisi Gao tidak mengenali Ah Kin karena dia memang belum pernah bertemu dengannya dan tidak tahu kalau Ah Kin adalah kakaknya polisi Yu dan juga si pelaku. Sewaktu di perjalanan, polisi Gao sudah melihat ada gerak-geri aneh dari penumpang ini. Kenapa penumpang ini marah-marah dan membahas tentang kematian para supir taksi? Sehingga dia pelan-pelan mengaktifkan radio supaya operator kepolisian bisa mendengar percakapan mereka dan langsung menginformasikan di mana lokasi polisi Gao. Disinilah polisi Gao mencoba menggali lagi apakah benar orang ini adalah pelakunya dengan cara menanyai Ah Kin. Polisi Gao bertanya apakah dia tahu para supir yang kehilangan nyawanya itu tewas karena apa. Ah Kin yang kurang awas dan juga kurang curiga tanpa ragu menjawab kalau orang pertama kehilangan nyawa karena menaruh tarif argo yang sangat tinggi dan juga membawa penumpang ke arah yang lebih jauh.
Untuk orang yang kedua, dia menolak nenek-nenek dan berlaku tidak sopan terhadap orang tua. Kalau untuk orang yang ketiga, dia mencoba memperkosa wanita. Dan korban yang keempat akan kehilangan nyawanya malam ini karena tidak mau membawa penumpang ke tempat tujuannya. Mendengar itu, polisi Gao yang sudah panik menancap gas dan begitu ada kesempatan dia rem mendadak lalu memukul Akin. Tapi Akin masih sempat melepaskan tembakan tepat di punggung polisi Gao. Tidak berselang lama, beberapa petugas polisi tiba kemudian membawa polisi Gao ke rumah sakit. Polisi Gao dibawa dalam kondisi tidak sadarkan diri. Polisi Yu meminta maaf ke putri polisi Gao karena dialah ayahnya sampai jadi seperti ini. Media meliput kalau telah terjadi lagi kasus penembakan terhadap seorang petugas kepolisian yang menyamar sebagai supir taksi. Mendengar berita itu, Akin kini mengetahui di mana si polisi itu dirawat. Untungnya tidak berselang lama, polisi Gao pun sadar kondisinya mulai stabil dan polisi juga berjaga di depan pintu kamarnya. Sementara itu, polisi Yu mendengarkan hasil rekaman terakhir. Wajahnya langsung berubah ketika mendengarkan percakapan kalau si pelaku melakukan semua ini karena istrinya dihabisi oleh supir taksi. Ya, siapa lagi kalau bukan abangnya yang melakukan penghilangan nyawa ini. Kondisi apartemen sudah kosong, tidak ada Akin di sana. Yang ada hanyalah potongan-potongan berita di koran dan juga nomor telepon rumah sakit tempat polisi Gao dirawat. Artinya kini Akin sedang berada di sana. Ya, benar saja. Akin kini menyamar sebagai salah satu dokter dan menyerang petugas kepolisian yang berjaga. Begitu paniknya petugas Gao ketika melihat kehadiran Akin di ruangannya. Sebenarnya maksud Akin baik. Dia mau meminta maaf karena sudah menyerang polisi. Dia juga mengeluarkan kartu selamat ulang tahun untuk polisi Gao. Awalnya situasi baik-baik saja, tapi seketika berubah ketika Akin mengetahui kalau polisi Gao mencoba menekan tombol alarm. Dan di saat yang bersamaan juga putrinya masuk ke ruangan yang menjadi momentum bagi Akin untuk menjadikannya sandera. Tidak berselang lama, polisi Yu pun tiba ke rumah sakit. Dia melihat kalau kini abangnya memegang pistol dan menjadikan putri polisi Gao sebagai sanderanya. Dia hanya mengancam supaya bisa kabur dari rumah sakit ini. Polisi Yu tidak membiarkan abangnya kabur begitu saja. Dia menancap gas mengejar taksi yang dikendarai oleh Akin. Ketika ada kesempatan, polisi Yu melompat masuk ke dalam taksi Akin, sampai di mana terjadilah kecelakaan akibat Akin tidak bisa mengkontrol laju mobil yang dia setir. Meskipun sudah penuh cairan merah, Akin bertanya apakah tadi dia menabrak seseorang atau mencederai seseorang, karena memang target penyerangannya hanyalah para supir taksi. Akin tidak mau menyerahkan dirinya begitu saja, tapi di luar kini sudah banyak sekali supir taksi yang sudah menunggu dirinya, siap untuk mengeroyok Akin. Awalnya situasi kondusif karena Akin melepaskan tembakan ke udara, sampai di mana kondisi menjadi kacau ketika para supir yang emosi mencoba menyerang Akin dan juga bermain hakim sendiri. Wajah Akin babak belur penuh luka dan cairan merah. Sampai pada akhirnya Akin pun dibawa ke rumah sakit untuk dirawat dan proses hukum akan menunggunya ketika pulih nanti. Ya, film kali ini pun selesai. Semoga film kali ini bisa memenuhi asupan film Hong Kong subscriber Sinema Singkat. Sampai ketemu di film menarik lainnya.